Pernahkah kalian menerima pesan aneh yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi? Atau iklan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat? Bagaimana jika satu klik saja dapat menghancurkan hidup seseorang? Sebuah film yang terinspirasi dari kejadian nyata tentang sindikat penipuan online yang beroperasi secara besar-besaran di Asia Tenggara. Cerita dimulai dari seorang programmer berbakat bernama Pan Sheng. Ia adalah sosok yang cerdas dan bekerja keras. Namun, di tempat kerjanya, ia merasa usahanya tidak pernah dihargai. Ketika kesempatan promosi datang, jabatan yang ia incar justru diberikan kepada orang lain. Kecewa dengan hal itu, Pan Sheng mulai mencari pekerjaan baru yang menawarkan gaji jauh lebih tinggi. Di saat itulah ia menemukan sebuah lowongan kerja di luar negeri. Agen perekrutan menjanjikan kehidupan yang lebih baik, fasilitas mewah, serta penghasilan berkali-kali lipat dibanding pekerjaannya sekarang. Tanpa banyak curiga, Pan Sheng menerima tawaran tersebut. 不好意思，我打扰一下，加入萤火的新同事们可以举个手吗？你们好，那个我自我介绍一下，我叫安俊才，新加坡人，然后我在公司已你不是经。湖南人吗？ Saat sedang memperkenalkan diri, Chai dibuat bungkam 你 oleh 怎么知道 perkataan 我的 Pan 事情 Sheng. 黑的那个航空公司的网站啊？不用啊，拍下你手机就可以了。人才。 Namun sesampainya di bandara, semuanya berubah drastis. Paspor mereka langsung disita, ponsel mereka dirampas. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Namun suasana berubah ketika mereka dibawa ke komplek terpencil yang dijaga banyak preman. Baru saat itu Pan Sheng sadar bahwa mereka telah dijebak.我有2个手机啊，蓝绳。拉起来！ Tidak ada jalan keluar. Siapapun yang mencoba melawan akan dipukuli, disiksa, bahkan diancam akan dibunuh. Tempat itu ternyata merupakan markas sindikat penipuan online dan perjudian ilegal. 公司里分了8个组，正题反托，烽火出窑，听过没有？祖师爷分的千门八将嘛。 Namanya Liang Ana, seorang model cantik yang terjebak menjadi host game online karena iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Tugasnya menjalin hubungan dengan calon korban, mendapatkan kepercayaan, lalu membujuk mereka untuk berinvestasi atau bermain judi online. Supaya orang luar tidak curiga, Pan Sheng dipaksa mengirim pesan kepada ibunya bahwa ia baik-baik saja dan bekerja di tempat yang layak. 还给我！ Sorry 妈，跟他讲几句。这边很美，我跟同事玩得很开心。 Karena kecerdasannya di bidang teknologi, Pan Sheng dipaksa bekerja menjadi programmer. Tugasnya adalah membuat aplikasi perjudian dan sistem penipuan yang terlihat sangat meyakinkan. Setiap hari, ia harus memastikan server tetap berjalan agar ribuan korban terus mengirimkan uang kepada mereka. Di sisi lain, film ini memperlihatkan kisah seorang pemuda bernama Gu Tianji. Ia awalnya hanyalah orang biasa yang tergiur iklan investasi dan perjudian online dengan janji keuntungan besar. Awalnya ia menang beberapa kali. Saldo rekeningnya terus bertambah. Ia mulai percaya bahwa dirinya memiliki keberuntungan luar biasa. Padahal semua kemenangan itu hanyalah jebakan yang sengaja dibuat oleh bandar. Merasa yakin akan terus menang, Tian mulai memasukkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Ia menggunakan seluruh tabungannya. Ketika uangnya habis, ia meminjam dari teman, keluarga, bahkan pinjaman online. Lama-kelamaan keberuntungannya menghilang. Ia terus mengalami kekalahan.
装9点，闲7点，装赢。 Semakin kalah, ia semakin ingin mengembalikan uangnya. Tanpa sadar, ia telah terjebak dalam lingkaran kecanduan judi. 你登录我的账号，密码是25125，里面有800万，跟我配资，你的利润我要抽30%。 怎么了？ Anda bawa Hidupnya perlahan hancur. Hubungannya dengan keluarga memburuk, pekerjaannya terganggu, dan seluruh hartanya habis hanya untuk mengejar kemenangan yang tidak pernah datang. Kisah ini menggambarkan bagaimana keserakahan bisa menghancurkan hidup seseorang. Tragisnya, kehancuran Tian justru dirayakan oleh para bandar. Sementara itu, Pan Sheng diam-diam mulai merencanakan pelarian. Ia mencoba menghubungi dunia luar secara sembunyi-sembunyi, menggunakan kode yang ditulis di uang dolar dan dititipkan kepada seorang temannya yang dibebaskan karena pengurangan pekerja. Namun usahanya diketahui oleh para penjaga. Sebagai hukuman, Pan Sheng disiksa dengan sangat brutal di depan seluruh pekerja lain. Walaupun tubuhnya penuh luka, Pan Sheng tidak kehilangan harapan. Ia sadar bahwa jika semua orang menyerah, maka tidak akan pernah ada yang berhasil keluar dari tempat itu. Sementara itu, Anna yang awalnya hanya berusaha bertahan hidup, mulai merencanakan pelarian. Namun usahanya sia-sia ketika mengetahui bahwa pihak kepolisian ternyata bekerja sama dengan sindikat tersebut. Nasib masih berpihak kepada Anna karena dirinya dibebaskan oleh Chai, seorang tangan kanan bandar yang menaruh hati padanya. Setelah pelarian tersebut, Anna akhirnya berhasil kembali ke negaranya. Awalnya, ia menolak mengungkap kasus tersebut ke pihak kepolisian. Tetapi setelah melihat kondisi Tian yang menjadi korban atas pekerjaan kotornya, Anna mulai terbuka hatinya untuk membantu mengusut tuntas kasus tersebut. Di luar markas, pihak kepolisian sebenarnya sudah mulai menyelidiki keberadaan jaringan penipuan internasional tersebut. Namun sindikat ini sangat rapi. Mereka sering berpindah lokasi dan memiliki sistem keamanan yang sulit ditembus. Penyelidikan berlangsung cukup lama, hingga akhirnya beberapa petunjuk mulai mengarah pada lokasi markas tempat Pan Sheng dan Anna ditahan. Ketegangan memuncak ketika operasi penyelamatan akhirnya dilakukan. Aparat menyerbu kompleks sindikat. Para penjaga berusaha melawan dan melarikan diri. Setelah perjuangan panjang, Pan Sheng dan Anna akhirnya berhasil dibebaskan bersama banyak korban lainnya. Di akhir cerita, pihak kepolisian pun memberikan keringanan hukuman terhadap Anna karena dianggap sebagai korban. Sementara Pan Sheng direkrut menjadi duta anti penipuan. Meski bebas, luka fisik dan trauma psikologis yang mereka alami akan mengikuti mereka seumur hidup. Nah, itu dia rangkuman film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, boleh bantu like, komen sebanyak-banyaknya supaya Minfos rajin upload konten ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye!